Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia Ramadana, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi semester 3 Universitas Islam Jember. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah belajar dan pembelajaran materi sumber belajar yang diampu oleh Bapak dosen Miftahul Hakim MPD. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber belajar. Yang pertama, menurut Edgar Dale tahun 1969, seorang ahli pendidikan mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Association Educational Communication and Technology atau AES tahun 1977, yaitu berbagai atau semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Baik, kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya sumber belajar begitu luas dan kompleks, lebih dari sekedar media pembelajaran. Segala hal yang sekiranya diprediksikan akan mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pembelajaran dapat dipertimbangkan menjadi sumber belajar. Dengan pemahaman ini, maka guru bukanlah satu-satunya sumber, tetapi hanya salah satu saja dari sekian sumber belajar lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar atau learning research adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Baik, yang selanjutnya ada jenis-jenis sumber belajar. Dari pengertian sumber belajar melahirkan beberapa pembagian jenis sumber belajar. Ada yang membagi menjadi 6 jenis sumber belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pesan, seperti informasi atau bahan ajar. Contohnya ada cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua ada orang atau manusia, seperti guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bahan, seperti buku, transparansi, film, slides, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief candi, arca, komik, dan lain sebagainya. Yang keempat ada alat atau perlengkapan, seperti perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD atau DVD, ada kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng, dan lain sebagainya. Yang kelima ada pendekatan, metode atau teknik, seperti diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk show, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu yang keenam ada lingkungan, seperti ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan lain sebagainya. Baik, secara garis besar terdapat 2 jenis sumber belajar, yaitu yang pertama ada sumber belajar yang dirancang atau learning research by design. Sumber belajar ini yaitu sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua ada sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning research by utilization. Sumber belajar yang kedua ini yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.
Baik, yang selanjutnya ada manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar ini atau nilai yang didapatkan dengan memanfaatkan sumber belajar itu sangat banyak, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Yang dimaksud di sini, anak dalam jenjang usia SD berada pada fase berpikir konkret, artinya anak pada tingkat usia tersebut belum mampu berpikir di luar batas kemampuan panca inderanya atau secara abstrak. Pemberian belajar yang nyata atau konkret akan meningkatkan kebermaknaan dalam proses belajar anak. Yang kedua, ada pemanfaatan sumber belajar dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang dimaksud di sini, ada kalanya guru itu harus menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak mungkin untuk diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung. Yang ketiga yaitu menambah wawasan dan pengalaman anak. Yang dimaksud di sini yaitu upaya memperluas wawasan anak melalui pemanfaatan sumber belajar juga merupakan nilai tambah yang lain dari sumber belajar. Wawasan tersebut dapat diperoleh jika siswa dihadapkan dengan lingkungan sebenarnya dalam proses pembelajarannya. Manfaat yang keempat yaitu ada memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Yang dimaksud di sini yaitu sumber belajar juga dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Misalnya yaitu informasi yang didapat anak melalui buku bacaan majalah yang terbit setiap minggu untuk anak dan narasumber. Selain memberikan informasi terbaru, juga akan meningkatkan minat baca anak dan terlatih untuk senantiasa haus akan informasi. Yang kelima yaitu ada meningkatkan motivasi belajar anak. Yang dimaksud di sini yaitu kreativitas guru untuk memilih dan memanfaatkan berbagai sumber belajar akan mendorong anak menyenangi kegiatan belajarnya karena anak diberikan pilihan sumber pengetahuan, sumber informasi, dan sumber belajar yang beragam. Manfaat yang terakhir yaitu yang keenam ada mengembangkan kemampuan berpikir anak secara lebih kritis dan positif. Dengan diberikannya berbagai alternatif sumber belajar kepada anak, kemampuan berpikir kritis anak akan semakin meningkat. Hal tersebut ditunjukkan oleh anak dengan banyak mengemukakan pertanyaan terhadap berbagai fakta, peristiwa, kejadian yang ditemukannya di tempat yang disediakan sebagai sumber belajar. Baik, yang selanjutnya ada sumber belajar di era pandemi. Inovasi Kemendikbud terbukti memberikan solusi pendidikan di masa pandemi. Para guru perlahan akrab dengan budaya daring dan mampu menjadi contoh penerapan PJJ pada era pandemi. Portal pembelajaran digital Rumah Belajar Kemendikbud yang menyediakan beragam fitur sangat menarik telah menjadi cakrawala pendidikan bagi guru dan siswa. Bahkan fitur-fitur yang disediakan terbilang dan dianggap jauh lebih lengkap dibanding beberapa layanan portal pembelajaran digital berbayar lainnya. Yang selanjutnya ada keberadaan fitur utama yang tersedia pada portal Rumah Belajar Kemendikbud menyediakan materi pelajaran yang lengkap bagi seluruh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Materi tersedia dalam format yang menarik, mulai dari gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, serta permainan. Fitur Rumah Belajar ini merupakan sebuah Learning Management System atau LMS yang dibuat khusus untuk mendukung pembelajaran virtual antara guru dan murid. Dalam fitur ini, para guru berhak membagikan materi pembelajaran yang langsung bisa diakses serta dibagikan oleh siswa. Yang selanjutnya ada materi pembelajaran yang lebih hidup mampu tersaji dalam fitur Rumah Belajar Kemendikbud. Keberadaan Rumah Belajar mampu menampilkan fitur berupa kelas maya, bank soal, dan laboratorium.
maya yang menarik dalam rangka memfasilitasi proses pembelajaran virtual. Rumah belajar Kemendikbud dapat menjadi sumber belajar masa pandemi demi mengutamakan kesehatan maupun keselamatan seluruh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum. Yang selanjutnya ada pemanfaatan sumber belajar untuk pembelajaran pendidikan biologi. Di sini saya mencontohkan pembelajaran pada pendidikan kimia. Suatu penelitian dapat digunakan sebagai sumber belajar meliputi dua hal pokok, yaitu yang pertama ada proses dan yang kedua yaitu hasil penelitian. Proses dan hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan guru dalam menyusun materi dan kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memanfaatkan sumber belajar agar proses belajar mengajar dapat berjalan dan berlangsung efektif. Yaitu menurut prosesnya yang pertama ada kejelasan potensi, yang kedua ada kesesuaian dengan tujuan belajar, yang ketiga ada kejelasan sasaran, yang keempat ada kejelasan informasi yang ingin diungkap, yang kelima ada kejelasan eksplorasinya. Pemanfaatan hasil dan proses penelitian kimia sebagai sumber belajar di sekolah dapat dilakukan dengan praktikum di laboratorium, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut hasilnya ada mengembangkan keterampilan pengamatan, manipulasi, instrumentasi, dan preparatif. Yang kedua, ada memperoleh pengetahuan kimia. Yang ketiga, mengenal ketelitian dan ketertiban kerja laboratorium. Yang keempat, merekam secara cermat dan mengkombinasikan hasil secara jelas. Yang terakhir, ada mengembangkan tanggung jawab perorangan, yaitu realitas dalam pelaksanaan eksperimen. Dan lain sebagainya. Untuk serangkaian kegiatan di laboratorium dilakukan untuk mencapai tujuan pengajaran laboratorium. Kegiatan khusus yang biasanya dilakukan siswa dalam kerja laboratorium meliputi yang pertama ada merencanakan eksperimen dan menyusun hipotesis, yang kedua merakit bahan dan peralatan, yang ketiga melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala alamiah, yang keempat melakukan pengamatan terhadap sesuatu proses, yaitu yang terjadi dalam laboratorium yang tertutup. Yang terakhir, yaitu yang kelima, ada mengumpulkan dan mencatat data, dan lain sebagainya. Baik, siswa di sini akan dapat mempelajari kimia dengan kegiatan praktikum melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala maupun proses-proses kimia. Praktikum dapat pula melatih berpikir secara ilmiah, dapat menambah serta mengembangkan sikap ilmiah, dapat menemukan dan memecahkan berbagai masalah baru melalui metode ilmiah. Metode ilmiah dalam pendidikan IPA membudayakan sikap ilmiah kepada anak didik antara lain bergairah, ingin tahu, disertai cermat dalam mengambil dan mengukur, terbuka, objektif, jujur, dan skeptis, taat asas, kritis, dan runtut dalam berpikir, tekun, ulet, dan penuh tanggung jawab. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.